Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, Ekonomi Zakat dan Wakaf, di mana video ini akan membahas tentang Undang-Undang Pengelolaan ZIS atau Zakat Infak Sedekah Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 3, di mana saya sendiri adalah Rahmat Hidayat Ansar dengan nomor induk mahasiswa 18040100015 dan teman saya Mutmainnah dengan nomor induk mahasiswa 18040100028 dan teman saya Vira Rosita dengan nomor induk mahasiswa 18040100234. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik, material, dan mental spiritual. Antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang baik, merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini kepada musaki dan mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi musaki dan mustahik, baik perorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah, serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran musaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya
keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Republik Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rosita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Umum, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau disebut dengan LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil, sedangkan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itulah tadi video yang kami buat. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena video ini dibuat oleh manusia biasa, bukan manusia super.
Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah SEMA. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.